warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan membahas tentang ruang lingkup bimbingan dan konseling anak berkebutuhan khusus. Kalau bimbingan dan konseling secara dasarnya itu sudah kita semuanya ini kan sudah semester 5 ya, 3. Nah, ini pasti sudah mendapatkan mata kuliah dasar-dasar BK. Nah, jadi kita tidak perlu membahas tentang dasar-dasar BK itu. Ruang lingkup bimbingan konseling itu meliputi, ya pasti kita membahas tentang apa itu BK, tapi tidak membahas tujuan, terus fungsi, terus bidang, itu tidak lagi ya. Kita fokus ke ABK dan apa itu perbedaan ABK dengan ilmu psikologi lainnya, ABK dengan ilmu psikologi lainnya. Nah, seperti yang kita tahu, moto konseling itu kan konseling for all. Jadi konseling untuk semuanya. Kita tidak sekedar mengkonselingi orang yang secara jasmaninya itu dia sehat, tidak, tapi kita juga memberikan layanan konseling pada mereka, khususnya itu ABK ya. Jadi kita tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap orang-orang yang spesial tersebut gitu. Nah, ini konsep dasar bimbingan dan konseling ABK itu seperti apa sih? Nah, ini secara empirik, keilmuan praktis ya. Bimbingan dan konseling merupakan bagian dari integral karena itu bekerjanya menuntut keserasian, keselarasan, dan keterpaduan dengan pendidikan. Integral berarti jadi satu ya, bagiannya yang menyatu dari pendidikan. Kalau konseling itu adalah pendidikan, itu sudah dijelaskan pada Undang-Undang Sikdiknas ya, nomor 111 tahun 2015. Itu bisa kalian cari di Google. Dan ini menuntut keserasian, keselarasan, dan keterpaduan dengan pendidikan. Jadi bimbingan konseling itu harus serasi, selaras, terpadu dengan konsep-konsep pendidikan. Nah, itu ya konsep secara keilmuannya. Nah, jadi konseling merupakan suatu proses yang menunjang keseluruhan pelaksanaan pendidikan dalam mencapai tujuannya, yaitu membantu perkembangan optimal sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial sesuai dengan kemampuan, minat, dan nilai-nilai yang dianutnya. Jadi gini, konseling ini kan kita tahunya itu pada orang-orang yang normal secara jasmani. Nah, kalau jasmani dan rohani ya. Nah, kalau konsepnya ke ABK, konseling ini tujuannya itu membantu perkembangan optimal. Nah, orang ABK ini biasanya mengalami perkembangan yang tidak seperti orang yang normal. Dia mengalami keterlambatan biasanya. Nah, maka dari itu tugas bimbingan konseling itu membantu, membimbing agar dia dapat berkembang walaupun tidak normal seperti orang normal, tapi dia ada perkembangannya naik gitu, perkembangan tugas-tugas perkembangannya, tidak malah mengalami kemunduran, diusahakan ada kemajuan gitu. Baik secara individu maupun secara sosial individu tersebut sesuai dengan kemampuan, minat, dan nilai-nilai yang dianutnya. Nah, kemampuan dan minat bukan berarti orang ABK itu tidak memiliki kemampuan dan minat. Ini ABK itu kan ada golongan-golongannya tuh. Kalau golongan yang tipenya hanya kebutuhan jasmani saja yang terganggu, itu tidak masalah kalau
kita yang membimbingnya secara langsung, tetapi yang kebutuhan rohaninya yang sudah berkurang itu kita bisa alih tangan kasus gitu ya. Nah biasanya kalau kemampuan minat pada orang yang saya katakan jasmaninya saja yang memiliki keterbatasan, itu bisa kita bimbing, mereka memiliki minat, bakat, bahkan lebih dari kita orang normal. Ya, kalau kan banyak sekali nih kisah-kisah inspiratif orang-orang yang memiliki kebutuhan khusus ini, memiliki kemampuan lebih dari orang yang normal. Banyak sekali, silahkan kalian cek kisah-kisah inspiratif orang-orang yang memiliki kekurangan fisik tentu saja ya. Kekurangan fisik itu seperti halnya dia pandai menjahit gitu. Ada kok pendidikan khusus orang-orang seperti itu, ada itu di SLB yang sudah bagus ya, kayak di SLB kebun bunga itu sudah bisa diarahkan untuk menjahit gitu. Selanjutnya, dalam kaitannya bimbingan dan konseling pada hakikatnya adalah inti dari seluruh kegiatan bimbingan. Artinya keseluruhan bimbingan hendaknya bermuara pada layanan konseling. Itu kaitannya antara keduanya. Nah, ini elemen-elemen khusus konseling. Itu yang pertama, membantu seseorang memuat pilihan-pilihan dan bertindak atas pilihannya. Membuat pilihan berarti memutuskan sesuatu ya, memutuskan apa yang akan dia ambil. Tuh. Terus membantu proses belajar. Yang ketiga, membantu perkembangan kepribadian. Itu elemen konseling yang ranah konseling yang harus ditangani. Nah, ini perbandingan konseling dan psikoterapi. Nah, biasanya psikoterapi ini untuk ABK yang berkelainan mental biasanya. Nah, kalau konseling itu penyebutan kepada individu yang kita bantu itu dinamakan klien ya, klien. Nah, kalau psikoterapi itu biasanya disebut pasien. Konseling biasanya masalahnya itu tidak terlalu serius, tidak terlalu parah masalahnya itu. Nah, kalau psikoterapi itu masalahnya lebih parah dan biasanya sangat mengganggu sekali. Terus kalau konseling itu biasanya membantu masalah-masalah vocational atau pekerjaan, karir gitu ya. Terus education itu dari pendidikan dan pemecahan masalah itu biasanya cakupannya di situ. Nah, kalau psikoterapi itu cakupannya ke masalah problem personality, misalnya masalah individu itu sendiri. Jadi lebih luas konseling ya dari psikoterapi. Nah, kalau konseling itu tindakannya biasanya berupa preventif ya, preventif dan development, yes, pencegahan dan pengembangan, biasanya konsentrasinya itu ke situ gitu. Nah, kalau psikoterapi ke remedial concern, dia konsentrasinya ke remedial begitu. Contohnya kayak gini, itu ada permasalahan dia akan tangani gitu. Jadi tidak ada namanya pencegahan di sana, tidak ada pengembangan juga, tidak ada, pokoknya penyelesaian itu sudah, kalau sudah selesai gitu. Nah, kalau konseling itu biasanya kaitannya dengan education dan non medical setting. Jadi biasanya dia ranahnya itu ke pendidikan dan non medical setting. Dia
di luar penggunaan alat-alat medis. Itu tidak menggunakan alat-alat medis. Kalau psikoterapi pasti ya itu biasanya berada di ruang lingkup medis. Nah, ini conscious concern ya, konsentrasinya juga dia di hal-hal yang berkaitan dengan education ini tadi. Nah, kalau medical berarti dia di medical konsentrasinya. Selanjutnya ada metode yang dipakai di konseling itu metode pendidikan. Nah, kalau di psikoterapi dia metode penyembuhan, metode healing method, dia metodenya menyembuhkan. Kalau di konseling mendidik gitu. Nah, ini menurut Thompson dan Rudolph ya. Nah, ini menurut Burke dan Stafford, perbedaan antara konseling dan terapi ini banyak sekali nih ya. Kalau konseling ini tujuannya mencegah, merencanakan ya, mencegah terjadinya penyimpangan gitu ya, hampir mirip dengan yang tadi ya, tapi ini sudah agak banyak cakupannya. Itu kita lihat kalau yang psikoterapi penanganan dan perhatian kedua. Yang pertama itu penanganan dan perhatian, kedua pada pencegahan. Selanjutnya itu kalau konseling itu ada perencanaan pendidikan, vokasional, dan pencegahan kesehatan mental. Nah, itu tadi ya, mirip dengan yang sebelumnya. Berkenaan dengan daerah-daerah periferal atau tepi, itu maksudnya berkenaan dengan daerah-daerah tepi itu seperti halnya permasalahan itu tidak sampai ke akar-akarnya sampai membuat dia depresi, membuat dia hilang kesadaran, itu tidak seperti itu. Terus selanjutnya berkenaan dengan creative health. Nah, cara penanganannya itu dia menuntut penanganan yang lebih kreatif. Kalau dalam konseling tingkat kecemasannya itu masih normal, tidak sampai depresi, itu tidak. Nah, terus manusia normal untuk membuat keputusan. Klien kita, individu yang kita bantu itu masih dikatakan normal dan bisa membuat keputusan, dan dia pokoknya masih dikatakan lebih bisa kita ajak diskusi gitu. Sedangkan psikoterapi ini sudah kebalikannya lah, sudah masuk ke neurotik. Itu kalau kita bahasa orang kasarnya itu sudah gila, udah teriak-teriak, menjerit-menjerit, itu udah masuk neurotik atau disebut neurosis. Nah, kalau psikoterapi ini biasanya berkaitan dengan kesehatan mental ya, dan dia lebih ke masalah kepribadian dan mengatasi kesulitan penyesuaian diri. Cara mereduksinya itu dengan psikopatologis, reduksinya dengan alat-alat psikopatologis. Nah, manusia yang kliennya itu biasanya adalah manusia yang neurotik, psikotik, itu manusia yang memiliki gangguan jiwa, kesehatan mental. Nah, ini lanjutannya. Kalau pelaksanaan konseling itu juga berbeda dengan psikoterapi. Kalau pelaksanaan orang-orang konseling itu biasanya orang-orang yang terlatih dan
lulusan dari lembaga pendidikan kayak kita, bimbingan dan konseling. Terus ada juga kalau misalnya orang psikoterapi itu orang-orang yang lebih terlatih, dan biasanya dari orang-orang psikologi, kedokteran ya. Settingnya kalau BK itu lebih ke pendidikan, lembaga pendidikan. SLB juga masuk ini ya, karena SLB itu adalah lembaga pendidikan. Terus lembaga-lembaga kursus juga itu setting pendidikan juga. Nah kalau psikoterapi biasanya di rumah sakit dan setting privat. Setting privat itu apa sih, Bu? Ya itu dia konsultasi pribadi. Kalau misalnya orang-orang yang memiliki finansial yang tinggi itu lebih rentan terkena neurosis ya, tekanan-tekanan. Itu dia biasanya menyewa psikiater untuk membantu dia dalam menyelesaikan tekanan-tekanan batinnya itu, juga menyelesaikan neurosis, gangguan mental dia, kecemasan itu sampai tingkat gangguan mental. Nah, metodenya itu perhatian pada tingkat kesadaran kalau di BK ya, dan penggunaan alat-alat psikometrik untuk diagnosis asesmen individual. Nah ini psikometrik ini beda ya dengan alat-alat medis. Dia itu hanya untuk mendiagnosis saja permasalahan individual, seperti permasalahan motivasi belajar. Itu kan bisa didiagnosis dengan alat psikometrik ini berupa checklist biasanya. Dan kalau dari metode psikiater itu perhatiannya pada tingkat ketidaksadaran dan penggunaan wawancara klinis untuk mendiagnosis. Wawancara klinis itu biasanya asesmen individual. Lebih banyak menggunakan transference itu seperti hanya kita memberikan informasi yang harus ditelan-telan oleh si pasiennya itu, sehingga pasiennya itu dapat menurut apa yang orang-orang psikiatri itu katakan biasanya. Ini hakikat tujuan konseling. Tujuan konseling tidak dapat melepaskan diri dari arah perkembangan permasalahan, kebutuhan dan keunikan masing-masing individu. Nah ini kita itu memberikan konseling kepada klien tidak terlepas dari arah perkembangan dan permasalahan dari si klien itu. Kalau masalah perkembangan misalnya perkembangan kognitif, sosial, pribadi, itu sudah ada dijelaskan di tugas-tugas perkembangan. Jadi anak SD harus sesuai dengan anak SD, anak SMP harus sesuai dengan anak SMP. Terus permasalahan, tujuan konseling harus terkait dengan permasalahan itu harus tercapai tujuannya. Maksudnya masalah itu harus terentaskan. Selanjutnya arah kebutuhan. Konseling, orang yang melakukan konseling itu harus sesuai kebutuhan kliennya. Kalau tidak, dia akan menjadi malpraktek bagi si kliennya. Selanjutnya yang terakhir itu arah keunikan. Nah keunikan ini biasanya pada ABK ya, saya dialami keunikan ABK itu memiliki keunikan masing-masing. Jadi kita tidak bisa memperlakukan mereka itu sama dengan orang normal gitu. Kalau dia memiliki keterbatasan berarti itu adalah keistimewaan dia gitu. Tidak semua orang dapat keistimewaan tersebut. Jadi kita sebagai guru BK atau nanti yang memiliki siswa yang ABK-nya itu kan masih standar
golongan A itu berkaitan dengan fisik ya, itu bisa kita membantu individu tersebut, bagaimana dia menghargai keunikannya itu, bagaimana kita mengarahkan perkembangan, menyelesaikan permasalahan, biasanya permasalahan sosial yang dia dapatkan di situ, karena biasanya dia sering dibully segala macam, dan memfasilitasi kebutuhan anak ABK itu. Kebutuhan dia apa? Kebutuhan dia misalnya karir dia, kita bantu sesuai dengan minat dan bakat dia. Nah itu, jadi di sini tujuan BK itu tidak menuntut si ABK itu harus sama dengan orang normal, tetapi ini loh, tuh BK di ABK itu kita kalau hanya memberikan bimbingan pada ABK yang golongannya masih memiliki keterbatasan fisik, kita harus bantu mengenai perkembangannya, terus permasalahannya, terus kebutuhan dan keunikan masing-masing. Nah kalau misalnya ABK-nya itu sudah masuk ke ranah kesehatan mental, itu siapa yang akan kita berikan arahan bimbingan? Yaitu orang-orang terdekatnya yang bisa merawat dia, yang bisa mengurusnya. Biasanya orang-orang yang di dekatnya itu biasanya juga bisa memiliki permasalahan ya, misalnya capek mengurus, tidak sabaran. Nah itu bisa kita bantu di situ, memberikan arahan supaya dia kuat. Orang tuanya misalnya, ini proses konseling yang dikembangkan, nanti bisa dibaca. Proses konseling ini mampu menyediakan kesempatan dan pengalaman untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan predisposisinya, terus menyiapkan lingkungan yang kondusif. Ingat ya, BK itu tidak menyelesaikan, tidak ikut campur masalah orang yang jika kita tidak mampu mengatasinya. Nah apabila kita orang BK tidak memiliki kemampuan misalnya berbahasa dengan orang yang bisu, berarti siapa yang dikonselinginya? Orang-orang terdekatnya gitu, supaya orang-orang terdekatnya atau guru-gurunya bisa menyampaikan kepada siswanya tersebut gitu. Jadi kita menggunakan orang ketiga kalau kita tidak bisa memahami bahasa mereka. Baiklah, itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.